Ini kan koalisi-koalisi batil semua ini. Ya, ini tidak mencari yang terbaik. Koalisi hanya untuk memenangkan kepentingan tertentu. Dan ini walaupun tidak bisa kita buktikan secara hukum, sama ya. Tapi saya yakin itu semua melibatkan uang. Ya, kalau bukan uang ya intimidasi karena kasus-kasus yang dikatakan itu menggunakan kasus-kasus hukum untuk memaksa seseorang jangan meninggalkan keinginan ini. Jadi mereka tidak independen. Jadi partai-partai kita itu tidak bisa, ya terus terang aja tidak bisa dipercaya sekarang sebagai pihak yang betul memperjuangkan kedaulatan rakyat atau mewakili kedaulatan rakyat. Mereka ini partai-partai tergantung pada pimpinannya. Kalau kita ikuti narasinya Pak Rias Rasyid, maka dengan mengalahkan calon yang diusung oleh Kim Plus, itu kita berarti menunjukkan bahwa kita mengalahkan para partai atau ketua umum partai atau oligarki partai, dan juga mengalahkan, kalau benar analisis Pak Rias Rasyid, para oligark pemilik modal yang berada di belakang oligark partai. Ketemu lagi kita di channel yang perlu dimajinasi informasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sobat Kicau Jelata? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Salam sehat dan bahagia. Hari ini aku ingin berkicau, berceloteh, bercerita tentang kegalauan seorang teman. Ya, kegalauan seorang teman. Ini di bulan ini, kali kedua teman tersebut datang. Tetapi kegalauannya kali ini melebihi kegalauan waktu pertama teman tersebut datang. Begini teman-teman. Aku dengan teman tersebut adalah pendukung Anies Baswedan dalam Pilpres yang baru lalu. Tapi level dari diehardnya mungkin teman tersebut lebih dari aku, karena dia punya banyak waktu dan dia benar-benar selama proses pemilu, proses kampanye, banyak waktunya yang dihabiskan untuk mensosialisasikan Anies Baswedan. Dan dia juga yang selalu hadir jika ada rapat-rapat, jika ada diskusi-diskusi yang arahnya adalah mensosialisasikan Anies Baswedan. Jadi tadi pagi teman itu datang dan mengutarakan kegalauannya bahwa memang berdasarkan waktu jelas siapa sejatinya yang pengkhianat. Aku bingung apa yang dimaksud oleh teman tersebut, kemana arah narasinya. Lalu aku bertanya, maksudmu apa ini? Yang jelas dong ngomongnya. Lalu teman tersebut memperlihatkan sebuah undangan bahwa hari Kamis kemarin itu ada undangan dari orang-orang yang menyebut dirinya presidium untuk menghadiri kampanye atau sosialisasi Pramono Rano di sebuah restoran di Warung Buncit. Aku baca undangan tersebut ada 9 orang presidium yang namanya tertera, yang sebagian besar memang aku kenal adalah para pendukung Anies, para diehard Anies, orang-orang yang pertama-tama mendeklarasikan mendukung Anies pada saat belum jelas apakah Anies jadi berlayar sebagai capres atau tidak. Lalu aku bertanya kepada teman tersebut, apa yang salah dengan teman-teman ini? Bukankah itu adalah hak politik mereka? Dan apa korelasinya dengan mendukung Anies? Lalu teman tersebut dengan suara meninggi mengatakan bahwa ya, kalau benar-benar mendukung Anies, mestinya kan tidak mendukung salah satu paslon. Bukankah Anies tidak bisa menjadi calon gubernur? Itu karena memang ada konspirasi jahat. Dan lagi pula, untuk apa kita memilih orang yang kita tidak tahu, yang kita jelas rekam jejaknya, dan nyata-nyata juga tadinya bukan pendukung Anies. Tentu sebagai teman, aku paham betul bagaimana cintanya teman tersebut kepada Anies. Berawal memang
ketertarikan kepada Anies itu karena ide, gagasan, jejak rekam Anies di berbagai kegiatan kemasyarakatan. Dan termasuk juga jejak rekam Anies ketika menjadi Gubernur DKI. Tetapi karena teman ini barangkali saja terlalu mencintai, dia sudah sampai pada keadaan mengkultuskan. Sulit bagi kita untuk menjelaskan kepada teman tersebut, karena dia dalam posisi cinta buta. Begitulah kira-kira analoginya. Tapi aku mencoba men-challenge, menantang dia, apa keberatanmu untuk teman-teman tersebut? Bukankah itu hak dari mereka? Bukankah itu satu pilihan bebas dari mereka? Dan di mana letak dia mengkhianati Anies? Karena Anies sendiri tidak pernah melarang, bahkan Anies sangat menghargai pilihan bebas dari para pendukungnya. Lalu teman tersebut berargumen, mestinya kan kalau emang mau berpartisipasi, berpartisipasilah. Misalnya kita coblos semua tanda gambar untuk menunjukkan ketidaksukaan kita. Atau golput. Lalu aku mengatakan kepada teman tersebut, ya silakan kalau memang itu yang kamu mau lakukan. Tetapi tidak bisa kamu memaksakan kehendak, meskipun sesama pendukung Anies, untuk mereka juga mengikuti apa yang kamu mau. Sekarang mari kita bedah tentang siapa sebenarnya, atau kelompok mana sejatinya yang membuat Anies yang dicintai masyarakat, yang diinginkan oleh masyarakat berdasarkan hasil survei yang dilakukan secara saintifik, tetapi dihilangkan kesempatan untuk Anies bisa dicalonkan oleh siapa? Coba. Lalu terjadilah diskusi, dan ya aku katakan bahwa sejatinya penyebab utama dari tidak bisanya Anies dicalonkan menjadi Gubernur DKI kali ini itu adalah kesepakatan jahat dalam tanda petik dari partai politik. Coba bayangkan, di awal ada 3 partai yang berkomitmen untuk mendukung Anies, dan ada relawan yang mengusulkan kepada Anies supaya prepare Podobos. Relawan bersedia untuk meminta KTP kepada warga DKI agar Anies bisa mengajukan diri sebagai calon independen in case partai tersebut membatalkan komitmen mereka atau jumlah dari suara yang dibutuhkan tidak mencukupi. Tetapi Anies sebagai orang yang menjunjung tinggi etika, apalagi ketiga partai tersebut bersama-sama dengan Anies pada saat Pilpres, melarang relawannya untuk mengambil langkah plan B tersebut, yaitu mengumpulkan KTP agar bisa maju sebagai calon independen. Sekarang ketiga partai tersebut merapat. Jadi sejatinya siapa yang menyebabkan Anies tidak bisa maju? Ya ketiga partai tersebut. Bahkan PDIP juga korban dari ketiga partai tersebut. Karena jika tidak ada keputusan MK, maka tentu saja PDIP tidak bisa mengajukan calon. Lalu teman tersebut nyambung, lalu kenapa harus mendukung Pramono? Bukankah PDIP juga membohongi Anies, mempermalukan Anies, sudah diundang ke kantor untuk diumumkan, ternyata nggak jadi, dibatalkan. Ini kan sangat tidak menghormati Anies. Lalu aku bilang bahwa kita juga harus tahu ada dinamika internal di PDIP yang mau tidak mau, siapapun petinggi PDIP melihat dinamika internal saat itu, pasti akan mengambil pilihan membatalkan pencalonan Anies yang bukan kader. Dan Anies sangat memahami hal tersebut. Jadi sekarang, yang crystal clear, menutup peluang Anies untuk tidak bisa dicalonkan oleh masyarakat Jakarta atau tidak memberi pilihan kepada masyarakat Jakarta untuk memilih Anies adalah Kim plus. Artinya apa? Kalau kita mau melakukan perlawanan, mau menunjukkan kedaulatan, kedikdayaan masyarakat, kekuatan masyarakat DKI,
ya harus mengalahkan calon yang diusung oleh partai Kim Plus. Dan soal ini mari kita dengar ada satu pandangan Pak Aryas Rashid yang sangat menarik. Nih, kita dengar. Dia meninggalkan satu tradisi konspirasi politik untuk hal-hal yang batil. Iya toh? Ini kan koalisi-koalisi batil semua ini. Ya, ini tidak mencari yang terbaik. Koalisi hanya untuk memenangkan kepentingan tertentu. Oke, termasuk koalisi pilkada ya, Prof? Ya, termasuk koalisi pilkada, koalisi pilpres. Seharusnya kan koalisi itu kalau dia punya rakyat yang betul-betul sadar akan haknya sebagai warga negara yang baik, dia bisa sepakat menyetujui seorang yang terbaik. Seorang yang betul-betul oleh publik dianggap dengan segala alasan dia adalah yang terbaik. Ini kan tidak. Ini kan kepentingan. Dan ini walaupun tidak bisa kita buktikan secara hukum, Pak Sama ya, tapi saya yakin itu semua melibatkan uang. Ya, kalau bukan uang ya intimidasi karena kasus-kasus yang dikatakan itu menggunakan kasus-kasus hukum untuk memaksa seseorang jangan meninggalkan keinginan ini. Jadi mereka tidak independen. Jadi partai-partai kita itu tidak bisa, ya terus terang tidak bisa dipercaya sekarang sebagai pihak yang betul memperjuangkan kedaulatan rakyat atau mewakili kedaulatan rakyat. Mereka ini partai-partai tergantung pada pimpinannya. Berarti kalau pimpinannya punya integritas yang baik, berarti partai itu bisa diharapkan ya? Betul. Tapi kalau tidak, berarti partai itu nggak bisa diharapkan? Nggak bisa diharapkan. Dia menjadi beban buat kita. Jadi menurut Prof. Rias, partai-partai di Indonesia sekarang ini adalah beban? Adalah beban buat rakyat. Karena kebenaran terhambat perjuangannya. Terhambat menghadirkan pemimpin yang baik. Proses demokrasi itu kan menghasilkan pemimpin yang terbaik di antara yang ada. Teorinya begitu. Mulai dari tingkat daerah sampai ke atas. Sebenarnya. Jadi kita itu semua berdemokrasi, mengikutkan orang banyak, supaya hasilnya maksimal mendapatkan yang terbaik. Bukan berkonspirasi melibatkan rakyat banyak, hasilnya pengkhianat. Berarti ya sekarang berkonspirasi menghasilkan pengkhianat? Kecenderungannya begitu. Nah, jadi teman-teman, kalau kita kaitkan fenomena yang terjadi di Jakarta ini, soal Kim Plus, dengan analisis Pak Aryas Rashid, jangan-jangan memang ada kekuatan besar di belakang yang tidak ingin Anies menjadi gubernur DKI. Karena kita tahu kan, Anies ini leader yang autentik, yang paham akan tugas konstitusinya, yang berani mengambil keputusan. Kita tahu reklamasi dibatalkan oleh Anies. Kita tahu bahwa banyak intervensi-intervensi yang mencoba untuk mengganggu kebijakan Anies soal komitmen kepada rakyat kecil diabaikan oleh Anies. Jadi memang kalau kita lihat konteksnya ada kepentingan besar yang takut terganggu jika Anies terpilih menjadi gubernur DKI. Apalagi kita tahu saat ini ada 2 proyek strategis nasional yang menyangkut properti beririsan dengan DKI. Tentu banyak implikasi-implikasi yang akan berurusan atau bersinggungan dengan DKI. Dan kita juga tahu bahwa DKI ini akan menjadi DKJ atau sudah menjadi daerah khusus Jakarta yang bukan lagi ibu kota. Ada banyak gedung, ada banyak katakanlah fasilitas-fasilitas kantor yang selama ini digunakan tentu akan beralih fungsi karena tidak lagi digunakan dengan perpindahan ibu kota. Dan banyak kepentingan yang bermain di belakang peralihan-peralihan ini. Karena itu adalah, katakanlah, banyak gizinya, banyak kemungkinan-kemungkinan mencari peluang keuntungan di belakang, katakanlah, properti vital tersebut. Jadi sekali lagi, kalau kita ikuti narasinya Pak Aryas Rashid, maka dengan mengalahkan calon yang diusung oleh Kim Plus, itu kita berarti menunjukkan bahwa kita mengalahkan para partai atau ketua umum partai atau oligarki partai. Karena apa? Karena para konstituen jelas menunjukkan kemarahan dengan keputusan yang diambil oleh para petinggi partai. Jadi dengan tidak memilih yang diusung oleh Kim Plus, kita ya tadi itu menunjukkan bahwa kita lebih berdaulat, lebih dikdaya, lebih kuasa dari para oligark partai, dan juga mengalahkan, kalau benar analisis Pak Aryas Rashid, para oligark pemilik modal yang berada di belakang oligark partai.
Lalu teman tersebut menyatakan, kenapa harus Pramono? Kenapa bukan, kan ada calon satu lagi, calon independen. Aku menjawab, silakan memilih calon independen. Tetapi yang jelas, calon independen ini kan ada sesuatu yang tadinya tidak lolos, sekarang kemudian lolos, lalu ada kontroversial soal pencatutan KTP. Dan lagi pula aku tidak punya preferensi terhadap mereka, baik itu kompetensi mereka maupun latar belakang mereka. Jadi aku kabur. Silakan kalau kamu mau. Tetapi setidak-tidaknya kita boleh kecewa bahwa calon yang kita inginkan dihambat untuk bisa menjadi alternatif pilihan kita di DKI ini. Tetapi satu hal yang kita harus ingat juga, DKI ini atau DKJ ini butuh pemimpin. Dan pilkada adalah cara beradab dalam menentukan atau ya memilih sirkulasi kepemimpinan. Dan bagaimanapun juga, sekali lagi, daerah perlu kepala. Mari kita pilih orang yang bisa kita percayai dan kita yakini punya kemampuan. Dan yang paling penting, sebagai pendukung Anies, orang tersebut atau calon gubernur dan wakil gubernur tersebut berkomitmen untuk melanjutkan program-program baik yang telah dirintis oleh Pak Anies. Dan aku melihat paslon nomor 3, Pramono dan Rano Karno Sidul, itu calon pasangan calon yang komit akan mengikuti, meneruskan program-program Anies. Jadi itu yang bisa aku ceritakan kepada teman, menjawab kegalauan dia, dan aku nggak tahu apakah teman tersebut bisa menerima penjelasanku. Tetapi yang jelas, dia pulang dengan wajah yang tidak lagi menunjukkan kegalauan. Demikian kicau pendek soal galaunya seorang teman terkait pilkada DKI. Sekali lagi, mari kita gunakan akal sehat kita, rasionalitas kita dalam menentukan pilihan. Dan bagiku, harapan besar yang dipupus, harapan besar itu ya Anies menjadi salah seorang alternatif pilihan, dipupus oleh kelompok partai besar, maka aku akan tunjukkan bahwa aku jauh lebih besar dari kelompok partai tersebut. Kenapa? Cara menunjukkannya, aku tidak pilih calon yang diajukan oleh kelompok partai tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat dan bahagia.